Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di halaman 28. Di halaman 28 kita melanjutkan di bab al-maqsudu bis sunnah, yang dimaksud dengan istilah sunnah. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa sunnah secara bahasa artinya at-tariqah was-sirah. Secara bahasa artinya jalan atau sirah, ya, sejarah atau perjalanan hidup, itu sunnah. Dan juga diistilahkan sunnah itu dengan al-adah al-thabitah al-mustamirah, adat yang sudah tetap dan terus berlangsung, itu sunnah secara bahasa. Maka boleh-boleh saja mengatakan kalau secara bahasa ini sunnahnya kaum tertentu. Ini adat kebiasaan yang sudah baku, sudah tetap. Dan kalau secara bahasa sunnah itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada istilah sunnah para nabi, para rasul. Ada istilah sunnah iblis, atau sunnahnya orang-orang yang jelek, yang buruk. Kebiasaan, ya, secara bahasa. Jadi kalau secara bahasa bisa baik, bisa buruk. Kufur bisa baik, bisa buruk secara bahasa. Syirik bisa baik, bisa buruk secara bahasa. Karena syirik secara bahasa artinya musyarakah, ini muqaranah, ya, penggabungan, penggandengan, berkongsi, bekerja sama. Secara bahasa demikian syirik. Kalau kerjasama dalam hal yang baik berarti bagus, musyarakah itu. Tapi kalau secara istilah, itu lain. Secara istilah. Pada pembahasan yang lalu secara istilah sunnah itu tergantung tinjauan disiplin ilmu. Bisa sunnah menurut ulama hadis, sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama usul, ya. Nah, dan nanti ada istilah sunnah menurut ulama akidah. Di halaman 28 kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah, walakinna sunnata 'inda katsirin minas salaf, akan tetapi istilah sunnah 'inda katsirin minas salaf, menurut kebanyakan para salaf, awsa'un min dzalik, dia lebih luas dari sekedar istilah sunnah yang disebutkan sebelumnya, ini oleh ulama fikih, ulama hadis. Jadi kalau itu istilah sunnah secara khusus, gitu jemaah. Kalau istilah sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama hadis, itu sunnah dengan makna yang sempit, khusus. Tapi menurut kebanyakan para salaf, istilah sunnah itu lebih luas dari hal tersebut. Kenapa dikatakan lebih luas? Id ya'nuna bi sunnati ma'nan awsa'. Karena mereka mengartikan sunnah itu dengan makna yang dia lebih luas min ma'naha, daripada makna indal muhaddisin, menurut ulama hadis, lebih luas. Wa indal usuliyin, atau menurut ulama usul. Wa indal fuqaha, atau menurut ulama ahli fikih. Jadi ada istilah-istilah, namun itu sempit. Ya, seperti sunnah menurut ulama fikih apa maknanya? Apa yang kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa atau tidak berhak mendapatkan siksa. Kalau menurut ulama usul apa? Apa yang diperintahkan oleh agama namun tidak harus. Ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Menurut ulama hadis apa? Sunnah maknanya ya hadis. Ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Apa yang disandarkan kepada nabi, baik perkataan, perbuatan, atau takrir, persetujuan Nabi kepada ucapan atau perbuatan sahabat, atau sifat Nabi, baik sifat fisik atau sifat akhlak, sifat perilaku Nabi. Jadi itu sunnah dengan makna-makna yang sempit, yakni sempit itu makna yang khusus. Nah,
Adapun menurut sebagian para salaf dia lebih luas dari itu. Idh ya'nuna bisunnati, ya, karena mereka mengartikan sunnah itu adalah, perhatikan ikhwan, muwafaqatal kitab, yakni sesuainya dengan Alkitab wa sunnah, dan sunnah Rasulillah, sunnahnya Rasul. Jadi ini dengan makna umum, yaitu petunjuk Nabi dan para sahabat. Ya, petunjuk Nabi dan para sahabat itu makna sunnah secara umum, mencakup agama itu sendiri. Makanya kata Syekhul Islam, antum boleh mencatat perkataan Syekhul Islam, sunnah itu yakni asy-syari'ah wa hiya ma syara'ahu Allah, yaitu apa yang Allah syariatkan, wa rasuluhu, dan rasulnya, minad din, berupa agama. Jadi sunnah adalah syariat yang Allah syariatkan dan rasulnya syariatkan berupa agama, ya, baik dalam urusan akidah ataupun dalam urusan ibadah. Jadi sunnah itu, ya, kalau makna secara umum, Islam itu sendiri, namun Islam yang sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya, itu sunnah dengan makna umum. Ada lagi ungkapan lain sunnah dengan makna umum, yakni al-hajjul ladzi kana alaihi nabi wa ashabuhu, petunjuk yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat, petunjuk yang Nabi ada di saat bersama para sahabat, atau mana gampangnya petunjuk Nabi dan para sahabat, ya. Nah, sunnah dengan makna umum ini jamaah lawannya adalah bid'ah, di mana bid'ah adalah petunjuk yang dia bukan petunjuk Nabi Muhammad, ya. Jadi sunnah dengan makna umum dia lebih luas dari apa yang disebutkan oleh ulama hadis, ulama usul, ulama fikih, dan ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih. Jadi sunnah diistilahkan pada salaf apa? Muwafaqatul kitab wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sawaun. Ini antum garis bawah, ya, yang di ini. Itu definisi sunnah secara umum, yaitu apa? Muwafaqatul kitab wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sawaan fi umuril i'tiqadat awil ibadat. Ya, jadi sunnah itu adalah kesesuaian dengan kitab dan sunnah serta para sahabat, baik dalam urusan akidah ataupun urusan ibadah. Wa yuqabiluha, dan lawannya apa? Wa yuqabiluha, dan lawan sunnah dari definisi ini adalah al bid'atu, yaitu bid'ah. Jelas, ya? Baik. Kemarin sudah kita jelaskan juga sunnah dengan makna akidah yang sahihah. Jadi dulu namanya akidah, istilah akidah itu istilah lainnya sunnah, itu tidak masalah juga. Maka kalau dikatakan si fulan di atas sunnah, maknanya si fulan di atas pemahaman agama yang lurus. Jadi istilah ahli sunnah itu istilah tazkiyah, ya, istilah yang menunjukkan kebaikan seseorang dalam beragama. Maka semua umat Islam ingin disebut ahli sunnah, nggak mau disebut ahli bid'ah, ya. Hatta yang mengatakan ada bid'ah hasanah pun nggak mau disebut ahli bid'ah hasanah, ya. Kalau bid'ah baik, maka kita katakan taib antum ahlul bid'ah hasanah. Nggak mau juga dia, karena jelek konotasinya, ahlul bid'ah hasanah, ya. Jadi istilah ahli sunnah atau si fulan di atas sunnah, ini maknanya si fulan di atas pemahaman agama yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabat. Dan ini bukan semata pengklaiman, tapi harus sesuai dengan hakikat. Al ibrah bil haqaiq la bil asma wal musammayat. Yang menjadi ibrah, barometer, itu adalah hakikat, bukan hanya nama. Banyak orang Islam mengaku aswaja, ahli sunnah wal jamaah, tapi kenyataan jauh dari petunjuk Nabi dan para sahabat dalam beragama. Bahkan mereka banyak melakukan bid'ah, melakukan lawannya, yaitu kebid'ahan. Nah, jadi istilah si fulan di atas sunnah bisa bermakna si fulan di atas akidah yang lurus, atau si fulan di atas petunjuk Nabi di dalam beragama.
Berarti kita istilahkan jemaah, istilah sunnah itu ada menurut ulama fikih, menurut ulama usul, menurut ulama hadis, dan menurut ulama-ulama akidah. Akidah. Yang menarik di sini perkataan Imam Ibnu Uyainah atau Sufyan Ibnu Uyainah. Hatta juga Imam Syafi'i demikian. Ya. Jadi mengistilahkan sunnah itu akidah yang lurus. Contoh Imam Ibnu Uyainah, gurunya Syafi'i. Imam Ibnu Uyainah itu gurunya Imam Syafi'i mengatakan as-sunnah asyarah. As-sunnah asyarah. Sunnah itu ada 10 kata beliau. Yang pertama, faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Siapa yang 10 ada padanya maka sempurna sunnahnya. Lalu beliau menyebutkan satu persatu poin-poin akidah. Beliau mengatakan sunnah itu ada 10. Siapa yang ke-10 itu ada padanya, maka dia berarti sempurna kesunahannya. Maknanya berarti akidahnya lurus sempurna. Apa yang 10 itu? Terus beliau mengatakan dulu, wa man taraka minha syai'an, siapa yang salah satu saja dia tinggalkan dari 10 ini, maka faqad taraka sunnah, maka dia berarti telah meninggalkan sunnah. Bahkan Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah beliau mengatakan, siapa yang tidak mengimani ya dari poin-poin yang dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya itu, maka dan meninggalkannya, tidak mengimaninya, tidak menerimanya dari poin-poin tersebut, maka kata Imam Ahmad, walaysa min ahli sunnah, laisa min ahliha, laisa min ahli sunnah, maka dia bukan ahli sunnah. Subhanallah. Poin-poin itu ya masalah akidah tadi jemaah. Tentang takdir, tentang melihat Allah di akhirat, ya. Bahkan Imam Ahmad dengan detail membahas tentang masalah pemberontakan kepada pemerintah. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, orang yang memberontak pemerintah itu bukan ahli sunnah. Karena beliau mengatakan prinsip ahli sunnah adalah taat kepada pemerintah walaupun zalim. Dalam perkataan Imam Ahmad, wa in kana fajiran. Justru di situ ujiannya jemaah. Ya. Taat pemerintah yang soleh-soleh, pemerintah yang baik-baik taat. Naluri manusia pasti taat. Tapi yang ujian itu kalau disuruh taat kepada pemerintah yang jahat, pemerintah yang mendolimi rakyat, suruh taat pula, baru nanti dulu kan itu. Nanti dulu harus taat gitu. Padahal demikian ujiannya. Jamaah, hatta Imam Ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, siapa yang meninggalkan satu saja dari poin 10 ini, maka dia meninggalkan sunnah. Maknanya sama, dia bukan ahli sunnah. Padahal Imam Ahmad dengan kehati-hatiannya mengatakan ikhrajun nas 'ani sunnah syadid. Memponis orang keluar dari sunnah sembarangan, mengeluarkan seorang dari sunnah itu sangat berat. Enggak boleh sembarangan maknanya. Tapi Imam Ahmad tegas. Siapa yang berprinsip tidak memiliki prinsip ini, tidak mengimani satu prinsip ini dalam prinsip-prinsip ahli sunnah, maka dia bukan ahli sunnah. Dan salah satunya disebutkan di situ apa? Adalah mentaati pemerintah, tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Bahkan itu dibahas secara detail oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah. Apa Usul Sunnah? Maknanya prinsip-prinsip dasar sunnah. Apa sunnah itu maksudnya? Akidah Islam, akidah yang sahih. Apa yang pertama kata Imam Ibnu Uyainah? Yang pertama isbatul qadar. Berarti akidah bukan ini? Akidah. Bahkan Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Al-Humaidi, gurunya Bukhari, itu di kitab Usul Sunnah pun menempatkan iman kepada takdir nomor 1. Di poin pertama ditetapkan iman kepada takdir. Kenapa jemaah? Karena di zaman beliau-beliau itu lagi viral kelompok yang anti takdir, maka dibahas pertama kali dulu. Maka ulama akidah atau ulama ahli sunnah dulu itu kalau membuat buku tentang akidah, fungsinya 2. 1, menjelaskan akidah yang benar kepada kaum muslimin. Yang kedua, membantah aliran sesat.
dalam pokok-pokok akidah tersebut. Maka yang dibahas yang viral-viral saja yang diingkari oleh ahli bid'ah di zaman itu. Contoh, dalam kitab Aqidah Wasithiyah jemaah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala hanya membahas tentang syafaat, hanya satu poin syafaat saja. Itu syafaat Nabi Muhammad kepada, atau syafaat selain Nabi Muhammad juga, yang penting syafaat terhadap pelaku dosa besar. yakni orang yang berbuat dosa besar itu kalau belum bertobat misalnya kepada Allah, maka di akhirat bisa saja dia diampuni dengan sebab syafaat. Nah, kenapa dibahas cuma poin syafaat satu ini, padahal syafaat itu banyak? Karena syafaat itulah yang diingkari oleh kaum Khawarij. Jadi demikian ulama-ulama kita menulis akidah dan mereka membantah, ya. Bahkan ulama-ulama kita Sunnah banyak yang mengkhususkan membantah kelompok tertentu, seperti bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Bantah di situ dijelaskan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ahli sunnah itu memang dari sejak zaman dulu rewel terhadap kelompok aliran sesat yang oleh sebagian manusia dikatakan suka menyesat-nyesatkan gitu. Padahal bukan menyesat-menyesat, tapi membantah kesesatan. Gitu. Namun karena banyak masyarakat yang ada dalam kesesatan sehingga akhirnya dianggap apa? Menyelisihi masyarakat atau menyesat-nyesatkan masyarakat. Ya. Apalagi yang lebih sadis mengkafir-kafirkan masyarakat. Padahal bukan mengkafirkan orang, menjelaskan kekafiran itu ini loh, kesyirikan itu ini, kebidahan itu ini. Masalah orangnya kita tidak bahas orang. Siapapun orang Islam yang melakukan kesyirikan, maka hati-hati jatuh kepada kesyirikan. Orang yang berbuat maksiat nanti jatuh kepada kefasikan, hati-hati kan gitu. Bukan berarti memvonis orang, menjelaskan ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, ini tauhid, ya, ini iman, ini kufur, menjelaskan. Nah, yang kedua apa kata Imam Ibnu Uyainah? Wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Nah, akidah ini mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Karena kalau orang yang mendahulukan selain Abu Bakar dan Umar, berarti ciri orang Syiah. Ya. Ciri orang Syiah bukan ahli sunnah. Wajib mendahulukan Abu Bakar dan Umar baik dalam kekhalifahan, demikian pula dalam hal keutamaan. Jemaah. Makanya urutan khalifah yang 4 dalam keutamaan persis urutan khalifah yang 4 dalam keutamaan persis seperti urutan mereka dalam kekhalifahan. Jelas ya? Kata para ulama, taqdimuhum fil fadli ka taqdimihim fil khilafah. Ya. Tartibuhum fil fadli ka tartibihim fil khilafah. Itu ungkapan yang benar. Urutan mereka dalam keutamaan persis seperti urutan mereka dalam kekhalifahan. Yani yang nomor 1 sahabat paling utama harus Abu Bakar. Enggak boleh mengatakan Umar, apalagi selain Umar. Yang kedua, yang lebih utama tidak boleh diangkat yang lain, harus Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga harus Utsman, enggak boleh Ali. Di awal memang ada khilaf antara Ali dan Utsman, tapi akhirnya ulama ahli sunnah ijma' sepakat yang utama antara Utsman dan Ali harus Utsman terlebih dahulu. Ya, baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan ingat jemaah sebuah kaidah. Keistimewaan secara umum tidak mengharuskan menafikan keistimewaan secara khusus. Saya ulangi, keistimewaan secara umum tidak menafikan keistimewaan secara khusus. Artinya, kalau secara umum demikian urutannya, harus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kalau keistimewaan secara khusus, bisa jadi Ali lebih hebat dari Abu Bakar dalam poin tertentu khusus. Jelas ya? Tidak mengharuskan, yakni kalau secara umum istimewa Abu Bakar berarti Ali enggak pernah bisa nyanyiin Abu Bakar, tidak. Ada di poin tertentu Ali lebih hebat dari Abu Bakar, tapi di poin tertentu. Namun secara umum Ali tetap enggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Di poin tertentu saja. Jelas ya? Hatta demikian para nabi, para rasul. Kalau secara mutlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada rasul lain yang lebih utama dari Nabi Muhammad dalam poin tertentu. Dalam poin tertentu.
yang Nabi Muhammad tidak memiliki. Bisa terjadi para jemaah, ya, kekhususan tertentu. Jadi namun secara mutlak Nabi Muhammad nomor satu, nggak ada yang bisa mengalahkan. Ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Kata Nabi, aku adalah penghulunya anak Adam. Ya. Baik, berikutnya yang ketiga apa? Wal haud, mengimani telaga, wasyafa'atu, dan syafaat. Yang keberapa syafaat? Berapa jemaah? 4. Wal mizanu, 5, mengimani mizan. Was-sirat, 6. 7. Wal iman qaulun wa amal. Akidah. Iman itu perkataan dan perbuatan. Yang keberapa? 8. Wal Qur'an kalamullah. Wal Qur'an kalamullah. Ya, 9. Kayaknya bukan 9, ya. Apa yang pertama? Isbatul qadar. Yang kedua, taqdim Abi Bakrin wa Umar. 3. Al-Haud. 4. Asy-Syafa'ah. 5. Al-Mizan. 6. As-Sirat. 7. Al-Iman qaulun wa amal. 8. Al-Quran kalamullah. 9. Wa adzabul qabr, siksa kubur. Loh, kenapa cuma siksa kubur? Kan banyak yang lain-lain. Nah, karena ada kelompok sesat yang mengingkari siksa kubur. Siapa? Kaum Mu'tazilah. Ya. Terus ke-10, wal ba'tsu yaumal qiyamah. Wal ba'tsu yaumal qiyamah, dan mengimani kebangkitan pada hari kiamat. Tadi Imam Ibnu Uyainah menyebut poin-poin ini, apa katanya? Yang 10 tadi apa katanya? Sunnah. Jadi sunnah itu ada 10. Apa sunnah itu? Inilah. Apa masalah di sini? Akidah. Maka sebagian ulama mengistilahkan sunnah itu dengan akidah. Jelas ya? Jadi kalau ada kitab sunnah, itu antum harus bayangkan, kalau ulama-ulama dulu yang dimaksud itu kitab apa isinya? Kitab akidah, seperti Ushul Sunnah Imam Ahmad, Kitab Sunnah Abdullah bin Ahmad, Kitab Ushul Sunnah Imam Humaydi, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Itu namanya sunnah, maksudnya akidah. Ya. Tapi ada istilah sunnah, kitab sunnah, tapi isinya hadis. Maksudnya berarti sunnah menurut ulama ahli hadis. Jelas ya? Contohnya kitab-kitab hadis dinamakan juga sunnah. Apa contohnya, ikhwan? Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan. Bukan Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga, Wali Songo, Sunan itu nggak tahu dari apa disebut sunan. Ya, dan itu bisa jadi yang kita bahas bukan itu. Sunan ini maksudnya sunnah. Ya. Jelas jemaah ya? Baik. Kita lanjut. Fayuqalu, maka dikatakan, halaman 28. Fulanun ala sunnah. Maka dikatakan contohnya, fulanun ala sunnah, si fulan di atas sunnah. Nah, apa istilah ini maksudnya? Idza kanat a'maluhu, apabila ini si fulan disebut di atas sunnah apabila amalan-amalannya ala wafqi kitabillah wa sunnati rasulillah. Apabila amaliyahnya itu sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kalau ahli bid'ah, ya tidak pantas disebut fulan di atas sunnah. Ya. Kecuali kalau sunnah secara bahasa tadi, sunnah siapa? Ya sunnah ahli bid'ah baru bisa. Secara bahasa boleh tidak mengatakan ini sunnahnya ahli bid'ah? Kalau secara bahasa tidak rancu, tapi kalau secara istilah rancu perkataan itu. Sunnah ahli bid'ah atau sunnah ahli bid'ah. Kalau secara istilah itu rancu perkataan, diketawain kodok kalau ngomong gitu. Tapi kalau secara bahasa, karena maksud sunnah apa tadi? Kebiasaan. Sunnah artinya kebiasaan, jalan. Berarti maksudnya sunnah ahli bid'ah ini kebiasaan ahli bid'ah. Ini kebiasaan cara ahli bid'ah. Baru boleh secara bahasa. Wa yuqal,
dan dikatakan lawannya yaitu fulanun alal bid'ah, si fulan di atas bid'ah, yakni idza kanat a'maluhu mukhalifan, apabila amalan-amalannya menyelisihi li kitabi was sunnah, menyelisihi Al-Quran dan as-sunnah, atau ahadihima, atau salah satu, menyelisih salah satunya, menyelisih sunnah atau menyelisih al-kitab. Ya, jelas ya. Jadi as-sunnah lawannya di sini al-bid'ah. Baik, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Perkataan Syekhul Islam ini antum garis bawah dan nanti ya boleh sambil dihafal. Jadi kalau kalam-kalam para salaf itu dihafal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa lafdhu sunnati fi kalamis salaf. Antum sambil harokati ya kawan, kalau bisa sambil harokati ya, dioreti kitab itu. Dan setiap kalau ngaji kitab ya antum harus punya kitabnya, harus bawa. Demikian menunjukkan penuntut ilmu serius, ya. Dan berkah, lebih berkah coba. Dan orang yang ngaji hanya cukup jiping saja, ngaji kuping, dan nggak bawa apa-apa, dia tidak berkah ilmunya. Ya, yang nyantol itu sedikit saja. Karena dia sekarang mungkin mendengar tapi sudah besok lupa. Tapi yang mencatat, dia akan dibuka kitab, dia baca, diulang murojaah, dan itu harus murojaah. Di rumah dibaca lagi. Ya. Dan insyaallah akan lebih banyak faedah yang didapatkan kalau ngaji itu bawa kitabnya. Beda kalau ngaji memang yang ngajinya pun enggak pakai kitab ya. Jadi ngajinya ditalar kemana-mana gitu ngaji ya, antum yang dengar ya kemana-mana juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang ngaji bacakan kitab, masa antum yang tidak pegang kitabnya, ya harus pegang kitabnya. Demikian diantara adab para penuntut ilmu agar ilmunya berkah. Ya. Buktinya kata Imam Syafi'i, inni usaffih al-waraqah baina yadi Malik, yakni safhatan rafiqan, ya, aku membuka lembaran-lembaran kitab di hadapan Imam Malik, kata Syafi'i, dengan pelan-pelan karena takut mengganggu. Ini di antara adab Syafi'i ya, adab majlis. Jadi kalau ngaji di hadapan guru jangan mengganggu majlis ilmu, dan membuka lembaran kitab Imam Syafi'i itu gini, pelan-pelan di hadapan gurunya Imam Malik. Ini faedahnya apa? Yang pertama, Imam Syafi'i itu ngaji bawa kitab. Ngaji, padahal Imam Syafi'i itu sudah hafal kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik itu sudah hafal, umur 12 tahun bawa kitab. Kemudian yang kedua, para jemaah, kewajiban untuk menghormati majelis ilmu. Jadi di majelis ilmu jangan gaduh, mengganggu, apalagi HP bunyi, apalagi sampai nelpon. Lagi ngaji begini nelpon, ada telepon diangkat, ya Allah, aku ngaji, ustaz ngaji aku. Ya jangan dijawab, sudah tutup, silent. Jangan diangkat nih, sesio ngaji aku, membuka kapan selesai nih. Lu ustaz ngomong, dia juga ngomong. Apalagi HP-nya bunyi ringtone lagu dangdut, goyang dompet, sampai ustaz mau joget rasanya. Ini musibah, tidak hormat majelis ilmu, tidak berkah ilmunya. Bukan kita ingin dihormati, tidak, agar antum berkah dapat ilmu. Kawan, qaidul ilma bil kitabah, catat, ikat ilmu dengan catatan. Ya. Jadi diusahakan. Harusnya antum tuh gembira kalau ada ustaz ngaji, ngajarkan kitab, ngaji kitab itu harus gembira. Antum segera beli kitabnya. Apa kitabnya? Tanya, ustaz apa kitab yang dikaji? Beli. Alhamdulillah. Ya. Taib. Terus dioreti, kitab jangan gundul polos, jangan. Antum gondrongin. Kitab sudah gundul, antum kasih. Dioret-oret. Dan tanda kitab kalau dicoret-coret, tanda dikaji berarti. Itu. Dan berkah kawan, anak pengalaman kalau ngaji kitab dioret-oret, faedah-faedah ditulis dari guru-guru kita, dari para masyayikh ditulis, itu ternyata saat kita nanti ngajar itu pakai kitab yang dulu kita ngaji dan masih ada oretannya itu kawan, dah hilang, dan itu faedahnya. Jadi kalau bisa memang kitab itu dicoretin, walaupun antum bisa nulis di kertas, nggak apa-apa, nanti di rumah pindahkan di kitab. Antum sekarang karena mungkin
takut rusak kitabnya, dioret-oret salah, dicoret apa, ya udahlah di kertas. Tapi dari kertas antum pindahkan di rumah itu, di kitabnya, di poinnya kalau bisa. Bisa ustaz yang bisa fawaid di sini, faedah di poin ini tulis. Itu sampai nanti kalau kita ngajar itu masih bisa kita manfaatkan, gunakan dan tidak hilang. Kalau di kertas bisa hilang. Ya. Baik. Kita lanjut. Walafdhu sunnati fi kalamis salaf yatanawwalu, dan lafaz sunnah fi kalamis salaf pada perkataan ulama salaf itu yatanawwalu mencakup ya as-sunnata fil ibadah, yakni sunnah di dalam masalah ibadah, wa fil i'tiqadat, dan di dalam masalah akidah. Berarti maknanya umum. Tapi menurut siapa ini? Menurut perkataan para salaf dahulu. Jadi istilah sunnah itu umum. Jadi si fulan di atas sunnah, jadi masalah akidahnya lurus, ibadahnya sesuai sunnah, gitu maksudnya. Ya. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah, ya. Dan walaupun, jadi kata Syekhul Islam, sunnah itu mencakup ibadah dan akidah ya. Walaupun kata beliau, katsirun mimman sanafa fi sunnah, walaupun di antara para ulama yang menulis ya tentang sunnah, yakni ada kitab namanya sunnah itu, yaqsiduna al-kalama fil i'tiqadat, yang dimaksudkan dengan istilah sunnah dalam kitab para ulama itu adalah yang dimaksud apa? Masalah akidah. Namun diumumkan, dimaknai oleh para ulama salaf istilah sunnah itu umum, baik akidah ataupun ibadah. Walaupun kebanyakan para penulis kitab tentang akidah mereka menamakannya sunnah ya. Wa yaqulu rahimahullah, dan juga Syekhul Islam berkata fi al-hamawiyah. Al-hamawiyah ini nama kitab akidah. Jadi Syekhul Islam itu kalau menulis kitab tentang akidah itu biasanya para ulama kita dulu seperti akidah, ada akidah wasitiyah, ada akidah tadmuriyah, ada akidah hamawiyah. Ini nama-nama ini dinisbatkan kepada jemaah sekalian, kepada nama suatu negeri atau suatu tempat yang mana dinisbatkan kepada orang yang bertanya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis buku akidah itu, kitab akidah itu atas pertanyaan. Bahkan ada kitab namanya Majmu' al-Fatawa, itu kumpulan isinya pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin. Entah itu pertanyaan dari ulama, muridnya, atau kaum muslimin secara umum, atau tokoh masyarakat. Contoh seperti akidah wasitiyah, jemaah. Akidah wasitiyah itu seorang qadhi dari negeri Wasit, antara Basrah dan Kufah ya. Ada itu daerah Wasit, disebut Wasit karena pertengahan antara Basrah dan Kufah, Wasit namanya. Itu datang qadhi itu saat haji, ketemu dengan Syekhul Islam di Mekah, sedang duduk di Masjidil Haram. Qadhi itu kalau zaman sekarang pejabat besar lah, pejabat negara aja. Qadhi, hakim agung ya. Itu kalau zaman sekarang ya pejabat negara. Itu datang ke Syekhul Islam, minta dituliskan untuk beliau akidah, untuk pegangan beliau dan keluarga, awalnya gitu. Namun akhirnya menyebar untuk umat Islam akhirnya. Padahal awalnya untuk beliau, tolong dibuatkan ya Syekh. Syekhul Islam enggak mau awalnya, tapi dia maksa, ya Syekh tolonglah ya Syekh, buatkan untuk kami ya Syekh. Akhirnya Syekhul Islam membuat akidah wasitiyah itu cuma mungkin beberapa lembar saja, dibuat ba'da asar ya di Masjidil Haram, saat Syekhul Islam duduk saat itu di Masjidil Haram dibuat akidah. Lalu dikenal akhirnya oleh masyarakat akidah wasitiyah. Kenapa disebut wasitiyah? Karena yang tanyanya adalah qadhi dari negeri Wasit yang bernama Radiyuddin Al-Wasiti. Jadi istilah akidah wasitiyah ya istilah hanya sekedar nama yang mana itu dinisbatkan kepada negeri. Ada lagi yang bertanya, orang Tadmur, dinamakan akidah Tadmuriyah. Ada lagi orang yakni disebut Al-Hamawiyah, yakni orang daerah Hamawiyah. Yani ini nama yang disandarkan kepada negeri. Kalau yang bertanya orang Sidoarjo, pasti itu dinamakan akidah Sidarjeriyah. Cuman tidak ada. Entah di abad segitu ada, enggak di abad ke-7 ada enggak Sidoarjo? Jemaah?
Coba tanya di capil ya, setan sipil ya. Jadi begitu istilah. Kok ada istilah akidah tadmuriyah, akidah apa maksudnya? Itu dia maksudnya. Jadi intinya akidah ahli sunnah saja, cuman dinamakan wasitiyah. Dan rata-rata berbicara tentang sifat-sifat Allah, tentang masalah takdir, tentang ini masalah yang saat itu manusia banyak tersesat gitu cuma. Ya, yang viral kesesatan tentang sifat Allah dibuat oleh ulama ahli sunnah akidah tentang sifat Allah. Taib. Nah, di dalam akidah Al-Hamawiyah, Syekhul Islam mengatakan, as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. Lebih umum. Ya, sunnah dia adalah apa yang berada di atasnya Rasul secara akidah, secara iktisadan, ya. Iktisadan itu ya secara pembahasan tentang masalah amaliyah, ekonomi dan semisal, wa qaulan wa amalan, atau perkataan dan amalan. Apa artinya ini? Menunjukkan apa? Bahwa sunnah itu diistilahkan makna secara umum, bukan hanya akidah tapi juga yang lain. Walaupun kebanyakan para salaf kalau mengistilahkan sunnah adalah akidah yang khusus, secara khusus akidah. Baik, wa yaqul Ibnu Rajab. Nah, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Al-Jami' Ulum wal Hikam, berkata, wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin, dan kebanyakan dari ulama-ulama kontemporer, mutaakhirin, lawannya mutaqaddimin, ulama-ulama salaf dahulu. Kalau mutakhirin, ulama-ulama belakangan, itu ya khusus sunnah, mengkhususkan istilah sunnah itu bima yata'allaq dengan apa yang ada kaitan bil i'tiqadah atau bil i'tiqad, akidah saja. Ya. Li'annaha, kenapa dikhususkan akidah istilah sunnah? Li'annaha asluddin, karena dia pokoknya agama, akidah itu. Wal mukhalifah, dan yang menyelisih akidah, ala khatarin azim, di atas bahaya yang besar. Sehingga istilah sunnah pada ulama mutaakhirin diistilahkan dengan khusus kaitan dengan akidah. Nah, qultu, siapa qultu? Aku katakan, penulis kitab ini. Qultu fa sunnah, maka sunnah idza utliqat, apabila diterapkan, ya, atau diistilahkan, utliqat itu, atau dinamakan, ya, fi babil aqaid, di dalam bab akidah, maka innama yuqsadu biha, maka yang dimaksud dengannya adalah ad-dinu kamilan. Berarti maknanya agama secara umum. Ya. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, apa kata beliau? I'lamu anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, kata Imam Al-Barbahari, bahwa sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Tidak akan tegak salah satu kecuali harus ada dua-duanya. Ya. Jadi apabila diungkapkan, diistilahkan utliqat itu pada bab tentang akidah, maka yang dimaksud dengannya agama secara keseluruhan. La mastalaha alaihi ulamaul hadis, tidak ada yang, bukan yang dimaksudkan diistilahkan sunnah itu oleh ulama hadis. Jadi kalau dibahas dalam bab akidah, istilah sunnah maknanya berarti agama seluruhnya secara umum, bukan yang diistilahkan oleh ulama ahli hadis, ulama usul, ulama fikih, atau ulama usul atau ulama fikih. Nah, fadhal. Ini speaker luar lah. Ini, oh jangan nih, jangan, Oh, biasa gitu. Oh, jangan nih. Speaker luar ganggu orang ngomong bid'ah. Si bapaknya antum tanggung jawab. أشهد أن لا
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu perkataan Ibnu Rajab, qala Ibnu Rajab rahimahullah, qala Ibnu Rajab aidan ini juga, berkata juga Ibnu Rajab rahimahullah, as-sunnatu, sunnah itu, hiya adalah at-tariqu al-masluk, jalan yang ditempuh, fayashmulu dzalik, dan mencakup hal tersebut, at-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi nabiyyu, apa yang ditempuh oleh Nabi, berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh Nabi, wa khulafa'uhu ar-rasyidun, dan para khalifah yang mendapat petunjuk, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, minal i'tiqadat, berupa al-i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, wal a'mal wal aqwal ila akhirih, perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan, ila akhirih, sampai akhirnya perkataan Imam Ibnu Rajab di dalam kitab apa ini? Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, perhatikan di footnote para jemaah, di catatan kaki di bawah, lihat, walidha kasratil muallafat ala hadzal ma'na bismi sunnah. Oleh karena ini banyak ditulis ya atas makna ini, yaitu dengan nama sunnah, yakni kitab-kitab akidah dinamakan dengan istilah sunnah. Mislu sunnah lil Imam Ahmad, seperti kitab as-sunnah karya Imam Ahmad, atau ada istilah lain kitab usul sunnah karya Imam Ahmad. Wa sunnah li Abi Dawud as-Sijistani, dan juga Imam Abu Dawud punya kitab namanya as-sunnah, masalah akidah, bukan sunan hadis, bukan. Imam Abu Dawud, walaupun Imam Abu Dawud maksudnya yang punya kitab sunan Abu Dawud ya. Wa sunnah li Ibnu Abi Asim, demikian pula kitab as-sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim.
wa sunnah li Abdillah ibn al-Imam Ahmad, dan juga kitab sunnah karya Abdullah putranya Imam Ahmad. Imam Ahmad putranya juga seorang imam, ya. Wa sunnah li Ibni Abi Hatim Ar-Razi, dan juga ada kitab sunnah karya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Razi ini Rai daerah di Iran sana. Jadi Iran dulu itu negara para ulama, ya. Termasuk diantaranya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi wa ghairiha dan lain-lain. Nah, jadi istilah sunnah untuk akidah, ya. Sehingga kitab-kitab akidah dinamakan dengan as-sunnah. Baik, kita lanjut sedikit dari bab yang berikut, yaitu al-musammayat asy-syar'iyyah, nama-nama yang syar'i li ahli sunnati wal jamaah, untuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ada nama-nama lain, dan itu sifat jamaah yang dinamakan oleh syariat. Ya, dan itu bukan golongan, kelompok, ya, ormas, bukan. Jadi ada istilah-istilah lain untuk ahli sunnah. Nah, kita akan kaji nanti banyak di sini ada istilah-istilah ahli sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ya, kemudian al-asariyah atau ahlul asar, ada firqah najiyah, taifal mansurah, salafiyun, dan yang lain-lain. Kita baca ahlu syai', ahlinya sesuatu, ya ahlu sunnah, ya, disebut ahlul qaryah, ahlu al-hadis, ahlu. Jadi ahlu syai' itu menunjukkan hum akhassun nas, berarti menunjukkan orang yang khusus, yang spesial. Ada istilah ahlul Quran, hum ahlullah. Ini jangan diterjemahkan keluarga, jemaah. Ahlu di sini ahlul Quran, orang-orang yang spesial dalam Quran, para pembaca khusus Quran, para penghafal Quran, ya, para pembaca Quran, orang yang lebih banyak memperdalam Al-Quran, itu kata Nabi ahlullah wa khasatuhu. Dia adalah ahlinya Allah dan orang-orang khusus bagi Allah. Ahli. Jadi kalau bahasa Arab, kadang-kadang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rancu, maka antum jangan terjemahkan, tapi sesuai dengan bahasanya saja. Ahlul Quran adalah ahlullah, itu aja. Ahlullah, sudah ahlullah. Apa maknanya? Nanti jelaskan. Jangan diartikan keluarga Allah, kan ahlu kalau ada keluarga Allah, berarti jangan. Contoh seperti istiwa, jemaah. Istiwa, artikan saja istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Baru penjelasannya butuh. Jangan diartikan istiwa dengan apa biasanya, bersemayam atau duduk, ya. Walaupun memang ada makna itu, karena secara bahasa Arab istiwa artinya naik di atas. Kalau antum naik motor, berarti antum istiwa di atas motor. Antum istiwa di atas motor. Jadi istiwa itu ada makna duduk. Maka jangan diartikan dengan bahasa kita, karena bisa jadi Allah duduk di atas arsy, ya. Padahal kalaupun misalnya diartikan duduk, jemaah, tentu duduknya Allah tidak serupa dengan duduknya makhluk. Tapi rancu, jangan begitu. Karena istiwa, kata para ulama, makna istiwa, Allah istiwa di atas arsy, dan istiwa kalau dimutadikan dengan kata ala, maknanya adalah yakni naik tinggi di atas, maknanya. Allah naik atau tinggi, atau Allah di atas arsy, ya. Jelas, ya? Begitu kalau dalam bahasa Arab, kalau memang diterjemahkan menjadi rancu. Contoh bab tatayyur. Bab tatayyur atau bab at-tiyarah. Ya, itu bab, ya sudah, bab tiarah. Nanti ada penjelasan apa itu tiarah. Jangan diterjemahkan bab perburungan. Itu kan burung itu. Apa maksudnya bab perburungan? Maka ada orang yang menerjemahkan kitab tauhid yang dia tidak paham manhajnya penulis. Jadi makanya antum hati-hati kalau membeli buku terjemahan, lihat penterjemahnya dikenal atau minimal penerbitnya. Kalau sudah penerbitnya bukan penerbit yang menerbitkan buku-buku sunnah campur, yakni menterjemahkan, itu lihat sudah. Contoh ikhwan, ana sarankan antum kalau ingin membeli buku terjemahan kitab Al-Ibanah, ya, an Usulid Diyanah karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itu sudah banyak diterjemahkan. Itu antum hati-hati. Lihat penterjemah, harus yang antum kenal itu, ya. Di antaranya yang sudah menerjemahkan guru kita, Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani,
Ustaz Abu Ihsan sudah menerjemahkan itu. Nah, antum pakai itu terjemahan yang itu kalau antum mau terjemahan. Jangan dari ada terjemahan-terjemahan yang lain jemaah. Penerbitnya lain, bukan penerbit Ahlussunnah umum ya. Lalu yang menerjemahkan juga entah apa manhajnya. Karena namanya penterjemah bisa nanti salah dalam menerjemahkan yang mana mereka terjemahkan sesuai dengan manhaj atau sesuai dengan pemahamannya. Contoh Anda mendapatkan kasus ada buku Arihlah ila Daril Akhirah karya Mahmud Al-Misri, seorang ulama syekh dari Mesir, punya kitab judulnya Perjalanan Menuju Negeri Akhirat. Di situ dibawakan tentang hadis neraka, minta tambahan kepada Allah. Minta tambahan. Lalu dalam hadis dikatakan di situ hatta yadha'a Rabbul Izzah qadamahu. Akhirnya atau sampai akhirnya Allah Rabbul Izzah meletakkan qadamahu, sampai Allah meletakkan telapak kakinya. Itu terjemahan yang benar. Telapak Allah disifati punya telapak kaki, namun telapak kaki Allah tidak serupa dengan telapak kaki makhluk. Allah disifati dengan jari, punya jari, namun tidak serupa jari Allah dengan jari makhluk. Nah, si penterjemah ini karena dianya akidahnya adalah akidah Sy'ari, arti mentakwil sifat-sifat, mereka mentakwil, diterjemahkan apa jemaah? Diterjemahkan apa? Sampai akhirnya para hamba diletakkan kaki-kakinya hamba di dalam neraka itu, sehingga neraka menjadi penuh oleh kakinya hamba. Akhirnya neraka penuh oleh kakinya hamba. Kenapa sikile hamba? Kenapa diterjemahkan itu? Karena kata mereka, masa Allah punya kaki? Mereka ingkar sifat Allah. Jelas jemaahnya. Nah, itu salah satu contoh. Maka kalau antum membeli buku-buku terjemahan, hati-hati ya. Minimal penerbit. Kalau antum mungkin tidak kenal semua penerjemah jemaah. Kadang yang menerjemahkan orang tidak dikenal ya, bukan ustaz juga kadang. Namun dia punya ilmu menerjemahkan, tidak masalah. Yang penting ya minimal penerbitnya lah. Minimal penerbitnya. Alhamdulillah penerbit sunnah sudah banyak. Ya. Baik, berikut. Yani hum akhassun nasi bihi, yani ahlu syai', yani diistilahkan dalam bahasa Arab ahlu syai', maknanya dia orang yang khusus, manusia yang khusus dengannya. Yuqalu fil lughah, dikatakan di dalam bahasa ahlur rajul, ya, ahlur rajuli akhassun nasi bihi. Kalau dikatakan ahlur rajul, ini kita bahas ini sebelum nanti kita bahas ahlus sunnah gitu loh. Kenapa disebut ahlu sunnah gitu? Nah, ahlu ini menunjukkan kekhususan. Seperti ahlur rajul akhassun nasi bihi, ya, wa ahlul baiti sukkanuhu. Disebut ahlul bait berarti yang tinggal di rumah tersebut. Wa ahlul Islam disebut ahlul Islam berarti man yadinu, berarti orang yang menganut agama tersebut. Antum ahlul Islam. Kenapa disebut ahlul Islam? Karena khusus antum yang menganut agama itu. Wa ahlul madhab, yani man yadinu bihi. Disebut misalnya ahlul madhab, artinya berarti orang yang meyakini atau menganut madhab tersebut. Demikian pula apa makna ahli sunnati, maka makna ahli sunnah apa jemaah? Berarti akhasun nas. Berarti orang yang khusus biha dengan sunnah tersebut. Khusus apa maksudnya? Orang yang betul-betul berpegang dengan sunnah, yang selalu dia ada di atas sunnah, yang dia komitmen di atas sunnah, maka disebut ahli sunnah. Cinta sunnah, mengamalkan sunnah, pantas disebut ahli sunnah. Berarti orang yang khusus dengan sunnah. Ya. Apa khususnya? Wa aktsaruhum tamassukan, yang paling banyak mereka berpegang dengannya, bihanya dengan sunnah. Wa wattiba'an laha, dan mengikuti sunnah. Wa qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik dalam perkataan, baik dalam amal, baik dalam keyakinan. Maka tidak boleh kalau dibedakan agama katanya ada kulit, ada isi. Antum akidah ahli sunnah, tapi dohirnya penting. Dohirnya antum piara jenggot. Ini jenggot sunnah. Jangan bilang jenggot ini hanya kulit, yang penting isinya. Tidak. Di agama enggak boleh agama dibeda-bedakan, ini kulit, ini isi. Semua agama isi, semua agama penting, enggak ada istilah kulit ini isi. Maka sunnah itu harus dikerjakan, baik perkataan, baik amal perbuatan, lebih-lebih akidah, keyakinan. Dan sudah lengkap di dalam ajaran Islam, ulama-ulama ahli sunnah sudah mengajarkan ikhwan.
Kan ada istilah sekarang nih rancunya katanya, kalau belajar akidah kepada salafi, tapi kalau belajar akhlak kepada tablighi, kalau belajar politik kepada haroki ikhwani katanya. Kok ngawur ngono agama ini? Apa enggak ada di dalam Islam akhlak, enggak diajarkan? Jadi katanya kalau belajar akidah kepada salafi, karena salafi akidahnya kokoh, mantap. Akidahnya kokoh. Terus nih akhlak. Berarti salafi enggak ngajarkan akhlak para ulama kita. Loh, kok bisa? Jadi kalau akhlak belajar ke orang-orang tabligh. Apa akhlaknya? Balikin sendal, luruskan sendal. Itu belajar ke tabligh baik itu. Ya, tabligh itu di antaranya ada mereka yang tidak punya akhlak. Contohnya apa? Ada kejadian saudara kita di Papua, jemaah. Ada jemaah tabligh saat itu ditanya, ya, disampaikan hadis ini hadis dhaif, hadis lemah, katanya enggak boleh diamalkan. Lalu orang tabligh marah, jemaah. Apa katanya? Kamu mau yang kuat katanya. Yang kuat mana? Nih, bogemnya dipukulnya akhirnya. Ini baru kuat katanya. Artinya akhlak, apa ada akhlak seperti itu? Tidak, dia tidak ada akhlak seperti itu. Jadi tidak benar kalau katanya tabligh berakhlak lalu yang lain tidak berakhlak. Maka akhlak diajarkan oleh ulama-ulama salafi, diajarkan oleh para ulama, diajarkan dalam kitab-kitab mereka, Kitabul Adab, dijelaskan lengkap. Maka tidak ada yang kita butuh dari yang lain, dari ajaran dari firqah lain yang memang sesat menyimpang. Cukup kita mempelajari ya akidah, ya akhlak, ya amal, aqwalan wa amalan wa i'tiqadan, lengkap sudah para jemaah. Nah, wahadzal lafadz asbaha wahadzal lafdhu asbaha mustalahan yutlaqu wa yuradu biha ahadu ma'nain. Nah, kita akan kaji nanti ini bahwa istilah sunnah menjadi sebuah istilah yang dimaknakan kepada dua makna. Ada istilah umum, ada istilah khusus. Di mana istilah umum ahli sunnah, bukan sunnah ini sekarang kita bahas ahli sunnah ya. Kalau sunnah sudah kita bahas. Sekarang istilah ahli sunnah itu ada istilah umum, ada istilah khusus. Ada dua makna. Apa makna yang umum? Makna umum yakni siapa saja yang menisbatkan kepada Islam selain Syiah. Walaupun sesat nggak masalah, pokoknya selain Syiah itu ahli sunnah secara umum. Paham ya? Maka nggak masalah. Khawarij ahli sunnah, Asy'ariyah ahli sunnah, Mu'tazilah ahli sunnah, Jahmiyah ahli sunnah, sesat iya ahli sunnah. Pokoknya selain Syiah. Jadi kalau ada ngaku saya ahli sunnah, ya enggak apa-apa, kamu bukan Syiah ya nih. Ahli sunnah ente, oh ya ahli sunnah. Kenapa? Karena ente bukan Syiah. Berarti maknanya umum ini. Tapi yang khusus, nah ini dia. Berarti orang yang betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi, para sahabatnya, dalam akidahnya, dalam amal ibadahnya, dalam keyakinannya. Jelas ya? InsyaAllah kita baca nanti pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.